Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di video education. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang working in the enterprise, yang berarti bekerja di lingkungan perusahaan. Dan topik ini sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini, di mana hampir seluruh aktivitas perusahaan tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan dalam video ini juga kita akan membahas bagaimana teknologi berperan dalam mendukung sistem kerja perusahaan, mulai dari pengelolaan data, proses operasional, hingga pengambilan keputusan yang manajerial. Nah, di bagian ini kita akan membahas pengertian sistem informasi dalam perusahaan secara lebih mendalam. Nah, yang dimana sistem informasi dalam perusahaan merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan sistem ini berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, koordinasi antar unit atau divisi kerja, serta pengambilan keputusan oleh manajemen. Sehingga sistem informasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung antara sistem yang digunakan di tingkat perusahaan secara keseluruhan, sistem yang digunakan oleh unit fungsional seperti HR, keuangan, ataupun pemasaran, dan sistem yang menghubungkan perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, maupun mitra bisnis. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat bekerja secara lebih efisien, cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan daya saing. Nah, di bagian ini sudah ditampilkan berbagai contoh sistem informasi yang umum digunakan dalam perusahaan. Contohnya itu adalah HRIS atau yang berfungsi untuk mengelola data karyawan seperti absensi, gaji, dan penilaian kinerja. Kemudian ada ERP. Ini merupakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari produksi, keuangan, hingga distribusi. Lalu ada TPS, ini digunakan untuk mencatat transaksi harian seperti penjualan dan pembelian. Lalu ada MIS, ini membantu manajemen dalam memperoleh laporan berkala untuk evaluasi kinerja. Dan terakhir ada DSS, yang dimana ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis. Selain itu, terdapat DMS untuk pengelolaan dokumen, CMS untuk pengelolaan konten digital, CAD dan CAE untuk desain dan rekayasa, serta CAM, MRP, dan MRP2 yang mendukung perencanaan dan pengendalian produksi. Terakhir ada SFA yang dimana ini membantu otomatisasi aktivitas penjualan. Seluruh sistem ini saling terhubung dan membantu perusahaan bekerja secara terpadu, efektif, dan efisien. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa teknologi hadir hampir di seluruh bidang kerja dalam perusahaan. Karena teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tambahan, tetapi sudah menjadi bagian inti dari proses bisnis. Peran teknologi adalah sebagai alat pendukung utama dalam pekerjaan dan sarana untuk meningkatkan efisiensi kerja serta membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data. Dengan adanya teknologi, proses kerja yang sebelumnya manual menjadi lebih otomatis, terukur, dan sistematis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan mampu bersaing di era digital yang semakin kompetitif. Di bagian ini kita akan membahas beberapa bidang utama dalam perusahaan yang sangat bergantung pada teknologi. Yang pertama adalah di bidang teknologi informasi ataupun IT, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi. Yang kedua di bidang keuangan. Ini yang menggunakan teknologi untuk sistem akuntansi, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Ketiga adalah sumber daya manusia, yang memanfaatkan teknologi untuk absensi, penggajian, dan manajemen karyawan. Keempat adalah pemasaran digital, yang memanfaatkan media sosial, website, dan platform digital untuk promosi. Dan yang kelima adalah operasional dan produksi, yang menggunakan sistem otomatis dan terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Dan hal ini menunjukkan bahwa teknologi digunakan di seluruh lini perusahaan, bukan hanya di bagian IT saja. Nah, apa sih pekerjaan teknologi itu di sebuah perusahaan? Pekerjaan teknologi ini berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan pengamanan sistem informasi serta teknologi yang digunakan oleh si perusahaan. Peran ini sangat penting karena sistem teknologi yang tidak dikelola dengan baik itu akan dapat menghambat operasional sebuah perusahaan. Dan oleh karena itu, tenaga kerja di bidang teknologi itu berperan sebagai tulang punggung yang memastikan seluruh sistem berjalan dengan optimal dan mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Contoh pekerjaan teknologi itu ada IT support yang dimana bertugas membantu pengguna dalam mengatasi masalah teknis. Juga ada sistem analis yang berperan menganalisis kebutuhan sistem sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Juga ada data analis yang bertugas mengolah dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan, serta software developer yang mengembangkan aplikasi dan sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga ada network dan cyber security specialist yang bertanggung jawab menjaga keamanan jaringan dan data perusahaan. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat dibutuhkan karena hampir semua perusahaan modern bergantung pada yang namanya teknologi. Sertifikasi teknologi. Nah, sertifikasi ini merupakan pengakuan resmi atas kompetensi dan keahlian seseorang di bidang teknologi tertentu. Dan sertifikasi menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja karena menunjukkan kemampuan sesuai standar industri, meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap kompetensi individu, serta memperbesar peluang diterima di dunia kerja. Dengan sertifikasi, seseorang dianggap memiliki keahlian yang telah teruji secara profesional. Lalu contoh bidang sertifikasi teknologi yang banyak dibutuhkan itu ada seperti jaringan dan sistem, data dan analitik, keamanan informasi, serta manajemen proyek teknologi. Dan sertifikasi di bidang-bidang ini itu membantu tenaga kerja untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Nah, di bagian ini akan dijelaskan bahwa mencari pekerjaan tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis tetapi juga citra profesional. Kehadiran online seperti LinkedIn atau portofolio digital menjadi sarana penting untuk memperkenalkan diri, menampilkan kemampuan, serta menunjukkan pengalaman yang dimiliki kepada perekrut. Dan dengan citra online yang baik, peluang untuk dilirik perusahaan juga akan semakin besar. Langkah-langkah penting dalam mencari pekerjaan, yaitu langkah pertama adalah menentukan bidang yang diminati agar pengembangan diri lebih terarah. Lalu langkah kedua, meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Langkah ketiga, menyiapkan CV dan portofolio yang menarik. Lalu langkah terakhir, membangun profil online profesional untuk memperluas peluang pekerjaan. Dan langkah-langkah ini membantu kita lebih siap dan percaya diri untuk memasuki dunia kerja perusahaan. Dan kesimpulan dari video hari ini adalah sistem informasi dalam perusahaan merupakan sistem yang saling terintegrasi dan sangat penting dalam mendukung aktivitas bisnis. Pemanfaatan teknologi melahirkan berbagai peran pekerjaan baru yang strategis. Selain itu, sertifikasi dan kehadiran online profesional menjadi faktor pendukung dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja perusahaan. Dan sampai sini saja, see you in the next video.